وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد بها الطلق بإضراب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Dan merupakan informasi bahwa beliau Habibana Ali Zainal Abidin Al-Kaf, pimpinan NCR dan Ribat Garut, Pondok Pesantren Ribat Garut, dan di pondok beliau ada beberapa cicit buyut daripada Sahibul Haul yang sedang mondok di Habibana Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Mohon doanya dari beliau dan dari jamaah semuanya, semoga yang menuntut ilmu kepada beliau terutama dari cicit dan buyut bau daripada Sahibul Haul di sini mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Habibana falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la istajabu laha. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk hadir, untuk bersama-sama, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil keberkahan dari seorang wali. Sepertinya kita merasakan bahwa kedamaian, ketentraman, rezeki yang kita punya karena jerih payah yang kita lakukan. Padahal ada keberkahan mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagian ulama mengatakan bihim yadfa'ullahul balaya wa yukshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati falawlahum bainal anami laduklikat jibalun wa ardun lirtikabil khatijati. Dengan keberadaan mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari malapetaka. Dengan keberadaan mereka dalam keadaan hidup atau dalam keadaan wafat, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki anugerah kepada kita. Sesungguhnya keberadaan mereka adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka adalah wali-walinya Allah. Dari mana kita bisa tahu mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada penerimaan dari manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Di dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan wa yudha'u lahul qabul fil ard. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, kalau Allah sudah cinta, tentu orang tersebut adalah walinya Allah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih beliau adalah seorang yang alim. Kata Imam Syafi'i, "Falau lam takunil ulama awliya, fama lillahi min wali." Kalau ulama-ulama tidak disebutkan wali, lalu siapa lagi wali Allah di muka bumi ini? Seperti yang ayahanda Kiai Haji Busiri tadi bacakan manaqib yang begitu indah, yang begitu sejuk, yang begitu menjadikan semangat kita untuk senantiasa rajin menuntut ilmu, karena mereka mendapatkan manqabah, mendapatkan derajat, mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka mau untuk mendekat kepada Allah, bukan dengan kemalasan atau dengan sesuatu yang seseorang yang tidak memiliki target untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama di Hadramaut sering mengatakan man la taqarrab li ahlillahi ma qarab. Orang yang tidak mau mendekat kepada orang yang dekat kepada Allah, maka dia tidak akan pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadahnya begitu hebat karena didasari niat orang tua yang baik. Tadi kita mendengar cerita bahwa ibunda beliau begitu semangat di dalam mendidik anaknya. Hal ini mengingatkan saya kepada seorang imam bernama Abu Yazid Al-Bustami. Datang kepada ibundanya dan mengatakan, "Ibu, saya sudah baligh. Saya sudah menjadi sama seperti laki-laki yang lain." Apa kata ibundanya? "Wahai anakku, kalau kamu belum berjumpa dengan Nabi, maka kamu belum menjadi laki-laki." Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة الفضيل والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمد الذي وعدته بكل ذكر. Maka anaknya tersebut bertanya kepada ibundanya, wahai ibuku, bagaimana mungkin saya berjumpa dengan Nabi sementara Nabi sudah tidak ada? Maka dikatakan oleh ibundanya, mal murabbiyah awwalu madrasatin lil aulad. Dia katakan, wahai anakku, wahai putraku, Nabi itu hidupnya dan matinya sama, dan beliau masih hidup di dalam kuburannya. Maka dikatakan, bagaimana lalu caranya supaya saya bisa berjumpa dengan Nabi? Maka dikatakan, kamu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, kamu ikuti sunnahnya Nabi, kamu memiliki ta'alluq yang kuat kepada Nabi, dan kamu harus sayang kepada umatnya Nabi. 4 hal ini kamu lakukan, kamu akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beliau bermujahadah terus-menerus berusaha untuk bisa berjumpa dengan Nabi, beliau berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi beliau. Keesokan harinya karena bangga beliau datang kepada ibundanya. Seorang yang yatim ini datang ke ibundanya dan mengatakan, wahai ibuku, sekarang saya sudah menjadi seperti laki-laki yang lainnya. Kenapa? Karena tadi malam saya berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibundanya bertanya, afil manami au fil yaqadha? Kamu berjumpanya dalam keadaan tidur atau dalam keadaan berjaga? Dia katakan, di dalam tidur, wahai ibuku. Kamu belum menjadi laki-laki sampai kamu berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan terjaga. Maka anaknya bertanya kepada ibundanya, apakah mungkin saya bisa berjumpa dengan Rasulullah di dalam keadaan yaqadhah? Beliau katakan bisa, dan beliau menyebutkan beberapa dalil yang banyak yang membuktikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Bahkan Al-Imam Suyuti, beliau pernah menulis satu buku berjudul Tanwirul Halak. Tanwirul Halak fi jawazi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqadhah wal malak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat dalam keadaan berjaga. Akhirnya bermujahadah sehingga beliau berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara yaqadhah. Maka beliau bergegas datang kepada ibundanya dan mengatakan, ya ummah, laqad sirtu rajula. Wahai ibuku, sekarang saya sudah menjadi sama seperti laki-laki yang lain. Apa yang kau dapatkan? Saya sudah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Maka ibundanya berbangga dan mengatakan, wahai anakku, sekarang kamu baru setapak maju untuk sama seperti orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sesuatu yang wajar beliau mendapatkan karamah yang begitu besar. Bahkan salah seorang diceritakan bahwa banyak yang berdoa di masa paceklik tidak diturunkan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga salah seorang di antara mereka datang meminta kepada Allah, tidaklah dia menadahkan tangannya ke hadirat Allah kecuali Allah turunkan hujan. Lalu salah seorang bertanya, apa yang kau doakan? Kami bersama para ulama, para aulia meminta kepada Allah, sementara kamu meminta di waktu yang sekejap Allah turunkan seketika hujan. Apa yang kau minta? Maka dia mengatakan, saya hanya meminta kepada Allah dengan ucapan saya, ya Allah, saya meminta kepadamu dengan berkah mata saya yang pernah memandang kepada Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Begitulah mujahadah mereka. Maka nikmat sekali kita ketika mendengar manaqib dari seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Hasan Al-Mustawi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Begitu memuliakan ilmu. Bahkan salah seorang di antara ulama ahli nahwu bernama Ja'far ibn Darastawih, beliau menceritakan, saya dulu kalau ngaji, kata Ja'far ibn Darastawih, saya kalau ngaji, besok pengajian guru saya Ali ibn al-Madini, saya misalnya pengajiannya hari Ahad, hari Sabtu asar saya sudah siap-siap di tempat tersebut, supaya saya istiqamah di satu tempat, supaya guru saya memandang kepada saya dengan pandangan cintanya, supaya saya betul-betul bisa mengkaji ilmu-ilmu yang datang dari guru saya. Jadi dia katakan apa? Hari Sabtu asarnya saya sudah siap-siap. Mungkin sebagian di antara kita berpikir sudah meletakkan sejadahnya, atau meletakkan sorbannya, atau meletakkan satu tempat atau nama. Tidak. Apa yang beliau lakukan? Pengajiannya Minggu, Sabtu asar beliau sudah duduk di tempat tersebut. Beliau sholatnya di situ, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di situ, di tempat tersebut. Beliau tunggu kedatangan guru-guru beliau, memuliakan ilmu.
Karena beliau tahu bahwa sungguhnya kedekatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ilmu. Begitu beliau memuliakan sebagaimana cerita oncom tadi, begitu mengingatkan kepada saya kepada Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menaiki kapal untuk mengambil satu hadis dari ulama lain. Tiba-tiba Al-Imam Al-Bukhari ketika itu membawa satu dompet isinya 1000 dinar. Ini jumlah yang banyak. Orang tuanya rela mengeluarkan harta yang banyak demi anaknya supaya menjadi orang. Ini enggak, terkadang kita mengeluarkan 100.000, 200.000, 1 juta sepertinya sudah besar. Wah, sudah berbangga anak saya. Seorang ulama yang top, ya, Imam Al-Bukhari, ibunya begitu rajin mengumpulkan uang supaya anaknya bisa menjadi ulama. Bahkan salah seorang di antara ulama Damaskus bernama Hisham Ad-Damashqi, ayahnya rela menjual rumahnya supaya anaknya bisa mondok di tempat Al-Imam Malik bin Anas. Usianya masih kecil, usianya 11 tahun. Bapaknya jual rumah. Hasilnya untuk berangkat anaknya ke kota Madinah dan berjumpa Imam Malik. Anak ini masih kecil, tapi sesampainya di kota Madinah hadir di majelisnya Al-Imam Malik bin Anas, duduk paling depan. Al-Imam Malik bin Anas selepas memberikan kajian, ini anak pura-pura nanya, sok bisa gitu. Dia katakan, wahai Syekh, ini soal. Kata Imam Malik ini begitu memuliakan ilmu. Beliau kalau hadir di dalam majlis hadisnya katanya, bahkan Amirul Mukminin pada saat itu, seorang raja sekalipun duduk di bawah, nggak boleh di tempat beliau. Beliau begitu memuliakan majlis beliau, majlis Rasulullah SAW. Beliau katakan, qala sahibu hadzal qabr, yang berkata adalah pemilik kuburan ini ada di sebelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini bertanya, wahai imam, saya mau bertanya. Kata Imam Malik kepada muridnya satu, ini anak nanti bawa ke rumah rotan, kurang ajar, di majelis saya berani-beraninya dia mengganggu kekhusyuan saya ketika mengajar. Ini anak nanti panggil ke rumah, nanti saya mau rotan. Imam Malik tidak bisa diganggu dengan suara. Imam Malik tidak bisa diganggu dengan murid-muridnya yang bermain-main. Bahkan Imam Syafi'i ketika datang, beliau seperti mencoret-coret di tangannya. Ditanya sama Imam Malik, itu siapa kurang ajar sekali di belakang, coret-coret di tangan. Dipanggil, kemudian ditanya, lalu dijawab oleh Imam Syafi'i bahwa beliau sedang mengingatkan hadis yang disebutkan Imam Malik. Lalu dites, ternyata Imam Syafi'i bisa menghafal semua yang disebutkan Imam Malik. Anak kecil ini dipanggil ke rumah, kemudian dirotan sama Imam Malik 17 kali. Setelah itu anak tersebut menangis. Kata Imam Malik, kenapa wahai anakku? Apakah aku membuat engkau sakit dengan pukulanku? Tidak wahai Imam Malik. Lalu apa yang membuat engkau menangis? Apa kata beliau? Saya sedih, bapak saya habis-habisan uangnya di kota Damaskus, di kota Syam sana, untuk supaya saya bisa mengaji. Sementara ketika saya mau bertanya satu masail saja kepadamu, engkau marah kepada saya. Saya bingung. Berarti saya tidak akan pernah bisa mengaji kepadamu, sehingga saya nunggu saya sudah besar baru saya bisa mengaji kepadamu. Kata Imam Malik, kalau begitu kamu kesini ambil buku kamu tulis 17 hadis. Saya memukul kamu 17 kali, kamu ambil 17 hadis dari saya. Radhiyallahu ta'ala. Maka setelah beliau menulis 17 hadis, beliau mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, idribni, pukul lagi saya, dan di setiap pukulan tolong berikan saya satu hadis. Maka Imam Malik tertawa dengan apa yang dilakukan anak kecil ini. Al-Imam Al-Bukhari di kapal tersebut beliau membawa 1000 dinar. Jumlah uang yang sangat besar sekali. Jumlah uang yang sangat banyak. Lalu apa yang terjadi, ikhwani? Ada salah seorang di antara mereka melihat Imam Bukhari memiliki uang yang banyak. Apa yang dia katakan? Dia berkatakan kepada kapten yang ada di kapal tersebut, dia katakan, nanti kamu tolong periksa anak-anak kecil di sini, mungkin ada yang memegang uang 1000 dinar, itu uang saya. Uang saya hilang. Uang saya hilang, tidak mungkin ada anak kecil yang memegang uang sebanyak itu. Maka ketika itu kaptennya pun mencari siapa anak-anak kecil yang memiliki dompet yang isinya uang 1000 dinar. Beliau tidak jumpai. Orang tersebut tidak jumpai ada yang memiliki uang 1000 dinar. Bahkan di kantong Imam Bukhari tidak ada uang sebanyak itu. Maka orang ini bingung. Dia datang Imam Bukhari, dia katakan, Muhammad, mana uang kamu yang ada 1000 dinar di dompet kamu? Kenapa ketika dicari tidak ada? Apa dia katakan? Ya jahil. Wahai orang bodoh, kamu kira saya sama seperti kamu bodoh? Kamu kira saya sama seperti kamu bodoh? Saya menghabiskan puluhan tahun untuk mencari ilmu hadis supaya saya bisa dikatakan thiqah, sehingga hadis saya bisa sampai kepada orang lain. Kemudian saya akan dikatakan sebagai orang yang sarik gara-gara uang 1000 dinar. Uang ini tidak ada apa-apanya bagi saya. 1000 dinar yang kalian anggap ini adalah uang yang besar, saya lempar ke laut demi saya menjaga ilmu yang saya punya. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum.
Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau. Sudah tua masih mau belajar, sudah tua masih mau mengajar, sudah tua masih mau berjalan kaki atau menunggang sepeda datang ke tempat yang jauh. Kalau kita mungkin sekarang naik motor, naik mobil seperti, wah sudah capek sekali, macetnya ini. Kalau beliau mau berjalan kaki, mau menunggangi sepeda ke tempat-tempat seperti itu. Dahulu, mungkin ini di akhir, dahulu ada seorang ulama yang bernama Ziyad bin al-Hubab di kota Kufah. Beliau ini murid daripada Sufyan ats-Tsauri. Beliau hadir di majelis Sufyan ats-Tsauri. Duduk. Ketika beliau duduk, beliau mendengar Sufyan ats-Tsauri membacakan satu hadis. Kata Sufyan ats-Tsauri, "Haddatsani Usamah bin Zaid an Musa bin Ulay an Abi Qais maula Amr bin al-As an Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farqu baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akalatus sahar." Beliau membacakan satu hadis riwayat Sufyan ats-Tsauri dari Usamah bin Zaid dari Musa bin Ulay, Musa bin Ulay dari bapaknya dari Abi Qais dari Amr bin al-As dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berbahagia mendapatkan satu hadis. Ini satu hadis mahal bagi orang dahulu karena tahu ilmu ini begitu mulia. Kalau kita nggak kebayang hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kita meremehkan ilmu tersebut. Kita anggap biasa saja. Nggak ada bedanya. Orang yang tidak tahu mana batu kerikil, mana mutiara, dia akan katakan sama. Tapi orang terdahulu, bahkan di antara mereka ulama hadis, ada yang 40 tahun hanya mencari tasydid atau takhfif di dalam satu hadis, dalam matan satu hadis. 40 tahun. Maka Zaid bin al-Hubab ini mendengar hadis tersebut, bahagia, alhamdulillah dapat satu hadis. Wa qul rabbi zidni ilma, alhamdulillah. Maka beliau mendengar salah satu di antara sahabatnya mengatakan, wa qad khallaftu Usamah fil Madinah. Saya pernah berjumpa Usamah, gurunya Sufyan ats-Tsauri. Di mana? Di Madinah. Masih ada, masih hidup. Oh, saya mau datang besok ke sana. Dari Kufah pengen datang ke Madinah, seakan-akan cuma jaraknya dari sini ke sana. Dari Soreang ke Kopo, kayak begitu. Masih ada, ini beda kota, beda negara. Dia katakan, Usamah masih hidup? Masih hidup. Saya datang ke Madinah besok. Beliau seperti lupa, ada gurun pasir, ada binatang buas, ada kalau bahasa orang kita ada begal, ada macam-macam perjalanan seperti itu, ada angin yang kencang dan lain sebagainya. Beliau lupakan itu. Beliau datang ke kota Madinah mencari yang mana Usamah bin Zaid. Berjumpa dengan Usamah bin Zaid. Hal haddatha Sufyan ats-Tsauri bi hadits farq baina ahli kitab, farq bainana wa baina siyamina wa siyam ahli kitab akalatus sahar. Dia katakan, iya, saya dengar dari siapa? Musa bin Ulay, dari bapaknya, dari Abu Qais, dari Amr bin al-As. Oh, alhamdulillah. Kebetulan yang nganter beliau ini berjumpa dengan Usamah bin Zaid mengatakan, saya pernah berjumpa dengan Musa bin Ulay di Mesir. Masih hidup, ada di Mesir. Sudah, besok kalau begitu saya ke Mesir. Padahal hadisnya, matanya sudah dapat. Tapi beliau begitu memuliakan ilmu, apa yang beliau lakukan? Beliau pergi ke Mesir dan bertanya, apakah betul Sufyan ats-Tsauri mengambil daripada Usamah dan engkau telah memberikan hadis kepada Usamah bin Zaid, hadis yang berbunyi farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar. Dia katakan, iya, saya memberikan hadis tersebut kepada Usamah dan hadis itu betul-betul saya dengar dari ayah saya dari Abu Qais dari Amr bin al-As dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu memuliakan ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala agungkan mereka. Ya, Syekh At-Tabari, beliau itu sampai 80 tahun masih ngajar. Pengarang tafsir At-Tabari. Ditanya, kok bisa antum masih sehat seperti ini? Apa beliau katakan? Hafidhnaha fis sighar fa hafidhna fil kibar. Kami senantiasa menjaga Allah di saat kami masih kecil, mendapatkan didikan yang baik dari orang tua, dari guru-guru kami, dari orang-orang yang saleh, sehingga kami jaga anggota badan kami di waktu kami masih kecil. Ketika kami besar, kami dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan beliau kepada kita, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
Karena man waqafa baina yaday waliyin lillahi ta'ala hayyin aw mayyitin faka'annama 'abadallaha fi zawayal ard hatta taqatta'a iraba. Ada yang mengatakan orang yang duduk saja dekat wali yang hidup atau wali yang meninggal, dan insyaallah banyak wali yang hidup di sekitar kita, dan ada wali yang begitu besar insyaallah makamnya di sisi Allah. Tidaklah orang duduk di sekitar mereka kecuali orang tersebut dicatat oleh Allah serupa seperti orang yang beribadah kepada Allah sampai ke ujung dunia. Ibadah kepada Allah sampai terpotong-potong badannya karena banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan kita tanpa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali derajat kita dinaikkan oleh Allah. Tidaklah kita dikeluarkan dari tempat ini kecuali Allah memberikan jaminan kepada kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma walhamdulillahi rabbil alamin.